Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes. Dan hari ini kita akan ngulik hal yang seru banget. Bikin tampilan website pakai HTML dan CSS. Jangan buru-buru bilang, wah pasti susah. Tenang saja, kita mulai dari nol. Dan dijamin kalian bakal langsung bisa coba sendiri. Nah, mungkin kalian pernah buka Shopee, TikTok web, atau situs sekolah kalian. Tampilannya keren kan? Tampilan-tampilan keren itu semua dibuat pakai HTML dan CSS sebagai tools dasarnya, sebagai alat utama buat bikin halaman web tersebut. Jadi hari ini kita akan belajar bareng apa itu HTML dan fungsinya. Yang kedua, gimana CSS bikin tampilan jadi lebih cakep. Yang ketiga, bikin halaman profil yang bisa kalian hias sendiri. Yuk, siapin posisi duduk yang enak, pikiran yang santai, dan kita mulai belajarnya sekarang juga. HTML. Apa itu HTML? Ada yang pernah dengar istilah dari kata HTML? Oke, bagi yang belum pernah dengar, jadi HTML itu adalah sebuah singkatan dari Hypertext Markup Language. Contoh umpamanya kayak gini. Bayangin kita lagi bangun rumah. Nah, HTML itu rangkanya dia nentuin ada apa aja dalam rumah kita, kayak ruang tamu, kamar tidur, dapur. Sedangkan kalau di website itu berupa judul, paragraf, gambar, dan lain-lain, itu menggunakan kode. Misalnya judul pakai kode dengan tag H1, paragraf pakai kode dengan tag P, dan gambar pakai kode dengan tag IMG. Oke, contoh simple. Kita langsung aja ke Visual Studio Code-nya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ngoding bareng. Oke. Untuk membuat tampilan website itu sebenarnya kita harus menggunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah sebuah aplikasi untuk menulis coding, tapi di sini kakak menggunakan kode pen.io. Ini adalah untuk lebih cocok kalau gini kita mulai untuk coding yang sederhana aja. Tapi sangat disarankan untuk menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nanti jangan lupa di install Visual Studio Code-nya supaya kalian bisa membuat project-project yang lebih besar gitu. Jadi kita masuk ke ada sidebar. Di sidebar itu ada start coding, kita tinggal klik aja. Nah, muncul kayak gini. Jadi setelah kita masuk ke area ini, wah banyak banget. Apa kita harus menghafal? Nggak usah teman-teman. Jadi ada cara mudahnya. Di sini udah disetting dari sananya bahwa untuk memunculkan kode seperti itu tinggal klik tanda seru lalu tab, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini aku kasih tahu ya teman-teman. Jadi di sini adalah codingan, kode pertama untuk sebelum kita membuat suatu tampilan website. Di
Di sini ada title terserah mau ya, ditulis apa. Misalnya aku tulis di sini latihan. Oke. Nah, untuk membuat isi tampilan website itu harus masuk ke dalam body sini. Jangan di sini, dan lain-lain. Harus dalam body sini. Oke. Untuk membuat tag judul harus diawali pembungkus H1. Cara tulisnya kayak gini, H1. Ini oke, kayak gini ya teman-teman. Oke, bungkus kayak gini, H1. Nanti dia akan tulisannya akan besar kayak judul gitu. Oke, misalnya aku tulis di sini, halo, nama saya Yohanes. Teman-teman udah lihat kan? Muncul di bawahnya. Kayak gini teman-teman. Oke, tapi aku pengen ada paragraf di bawahnya. Dibungkus lagi pakai tag P. Cara tulisan kodenya kayak gini ya teman-teman. Dan tulisannya harus di tengah-tengah P. Misalnya saat ini saya sedang belajar coding bareng Kak Yohanes. Nah, hurufnya jadi kecil teman-teman. Ini adalah kata paragraf. Kalau ini adalah kalimat paragraf dan kalimat heading, kalimat judul. Oke, sampai di sini teman-teman untuk HTML. Kemudian yang kedua, CSS. Ada yang pernah dengar istilah kata dari CSS? Oke, bagi yang belum tahu apa itu CSS, CSS itu adalah Cascading Style Set. Saya kasih contoh umpama. Saya paling suka kalau menggunakan contoh umpama supaya lebih paham oleh adik-adik sekalian. Jadi kan HTML itu udah jadi rumahnya, tapi warnanya masih polos, kosong, kayak nggak hidup. Nah, CSS itu adalah cat dekorasi interiornya. Jadi dari judul paragraf tadi di yang HTML kerangka tadi, CSS itu kayak diberi warna teks, ukuran tulisan, posisi gambar, gaya font, sehingga membuat website jadi lebih menarik. Oke, kita perhatikan contoh di Visual Studio Code. Kita lihat langsung aja praktikan. Oke teman-teman, kita ke stylenya. Jadi stylenya memang ini sudah mulai ke tahap sulit ya teman-teman. Cara tulisan diawali dengan harus di dalam sini, di dalam H1, di spasi, terus kita tulis style sama dengan diberi tanda petik 2, maka tulis isi dalamnya adalah color titik 2, misalnya blue, jangan lupa titik koma. Nah, berubah jadi biru. Teman-teman bisa lihat warna biru sini kan, masuk maksudnya aku pengen warna merah, nah tulis red,
warna merah jadi. Oke, kita langsung ke misalnya apalagi kita ke P. Jangan lupa tulisnya adalah setelah P yang awal. Di spasi langsung klik style, tulis style sama dengan titik 2. Mau apa? Aku pengen font size-nya 18 pixel. Aku pengen hurufnya menjadi 18 pixel. Oke, kita font size-nya itu ada font size. Jangan lupa titik 2 pakai 18 pixel. TX 18 pixel. Ini ukurannya teman-teman. Kita lihat. Nah, inilah 18 pixelnya. Maksudnya aku pengen 30. Kita perhatikan perubahannya. Berubah kan? Oke. Misalnya aku pengen font size-nya 30 pixel tapi warnanya biru. Nah, tinggal tambahin aja. Setelah titik koma tambah tulis color titik 2 jangan lupa green jangan lupa titik koma. Nah, ini warna hijau jadinya. Seperti itu stylenya teman-teman. Keren kan? Ada banyak lagi styling yang bisa kita tampilkan di sini juga sih. Tapi cukup di sini aja dulu kita langsung ke bahasan berikutnya. Oke. Jangan lupa explore lebih banyak lagi. Oke, hari ini kita udah belajar bareng tentang HTML buat isi halaman, judul, paragraf, gambar. Yang kedua CSS buat tampilan jadi cantik, warna, ukuran, dan gaya. Contoh langsung kayak halaman profil. Sekarang kakak tantang kalian. Coba buat halaman profil dengan judul pakai kode tag H1 yang pernah diajarkan tadi sebelumnya oleh kakak. Yang kedua, buat paragraf menggunakan tag P. Itu isinya tentang hobi kalian. Dan ketiga, berikan CSS warna dan ukuran teks sesuai selera adik-adik masing-masing. Kalau udah jadi, bisa screenshot dan simpan sebagai portfolio kalian masing-masing atau tunjukin ke teman kalian. Ini loh halaman web pertamaku, keren. Dan sebelum selesai, kakak kasih 3 pertanyaan reflektif. Yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, mana yang lebih kamu suka? Bikin isi HTML atau bikin desain atau CSS? Oke, pertanyaan ketiga. Kalau kamu bikin website, kalian pengen temanya tentang apa? Oke, terima kasih ya sudah belajar bareng kakak hari ini. Semoga kalian makin semangat belajar teknologi dan jangan takut untuk mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan keep coding. Bye bye.